Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, asalkan aku bisa memindahkan 3 batang emas di bawah kakiku. Kembalikan semua emasnya. Oke, itu yang kamu bilang. Kamu pasti tidak akan menyesal. Hahaha. Dia bilang aku akan menyesal. Hahaha. Ya. Hah. Ya ampun. Dacuy. Tidak berani. Mengapa harus sopan? Hehehe. Ah. Hai. Oke. Oh. Senior. Biarkan aku mencoba. Aku baik-baik saja. Tentu tapi tidak apa-apa. Kamu memberiku hadiah besar. Aku tidak berani. Hei Paman Xiao. Awas aku punturnya. Hei. Hahaha. Baiklah Tuan Luzi. Emas ini milikku. Hahaha. Mengapa Tuan Lucky menggunakan janggutnya sebagai rokok potong? Apa ini bisa? Hahaha, lihat. Hahaha, hei. Tuan Lucky. Tas rokokmu. Hei, pergi. Haha, ayo pergi. Hahaha. Bisnis tidak ada belas kasihan. Hahaha. Ya ampun. Junior bermain dengan baik. Terima kasih atas pujian senior. Tuan Lucky bisa mengatakannya tadi. Asalkan kamu bisa memindahkan 3 batang emas. Semua emas dikembalikan. Kak, terima kasih di sini, tunggu sebentar. Murid-murid Divine Sword Immortal Age memang luar biasa. Demi Tuan MU. Ambil setengah dari emas ini apa? Itu tidak bisa. Hei, jika emas ini milik kakakku sendiri. Kamu ambil tidak masalah. Tapi ini gaji tentara raja. Jika kamu potong setengah bawahanmu, bagaimana aku menjelaskannya? Oke, tidak mungkin mengembalikan semuanya. Tapi kamu harus melakukan satu hal untuk kami. Jika ada harga mudah untuk bernegosiasi, kamu bisa saja meminta harga langit. Aku bisa turun dan membayarnya kembali. Tidak ada harga yang harus dibayar. Ambil emas. Tapi pertama kita harus memecahkan 5 elemen array kita. Hahaha. 5 elemen array dari 7 immortals, sektor di seluruh dunia. Bisnis ini tidak mudah untuk dilakukan. Jika kamu rugi, tidak ada dari kita yang terlihat baik. Kebaikan menghasilkan uang. Mari kita bahas. Hua Shense, kamu punya reputasi baik. Mengapa kamu mendengarkan hanya 5 elemen array? Aku sangat takut sampai menyembunyikan kepala dan ekor. Kurasa kamu sebaiknya tidak ikut campur di dunia persilatan lagi. Apa yang kamu bicarakan? Baiklah para senior. Berikan kami 1 hari. Bagaimana kalau besok kembali untuk memecahkan 5 elemen array kamu? Oke, aku akan memberikan muka pada Huashan hari ini. Besok siang, Tiger Squall Beach menunggu Tuan Yuan. Adik Yuan bangun begitu pagi? Memecahkan 5 elemen array. Sepertinya aku punya beberapa petunjuk, tapi aku belum mengerti.
Sepertinya hanya ada satu cara untuk memecahkan 5 elemen arai. Bagaimana? Hari lain tentang Gunung Kihua. Kirim 5 master untuk menyerang 5 elemen arai secara bersamaan. Pasti bisa memecahkannya. 5 ahli teratas selain aku. Ada juga adik kedua Gui Shinshu dan istrinya. Murid tertuaku Feng Nandi. Lalu ada kamu adik junior. Selama kita berlima menjerat mereka secara terpisah. Biarkan mereka saling bertarung. Tidak ada combo. Jangan bicara tentang merusak formasi 5 elemennya. Bahkan formasi 6 elemen bisa dihancurkan. Kamu bicara tentang melakukannya sendiri. 5 orang tua dari keluarga Wen bukan lawan kita. Tapi aku tidak bisa. Aku harus pergi untuk merusak formasi siang ini. Sudah terlambat. Kenapa aku tidak mengambil surat? Kirim dulu. Ubah janjinya ke bulan depan. Tunggu sampai ahli Huashan kita tiba. Pergi ke rumah Wen untuk merusak formasi 5 elemennya. Tapi gaji militer Qin Chuang masih di keluarga Wen. Jika kamu tidak pergi hari ini, aku tidak akan punya kesempatan untuk memintanya lagi. Dan King King serta ibunya. Mereka berdua membicarakannya tadi malam. Aku tidak pergi karena mereka dalam bahaya. Ibu kamu mencari aku. King King yang ingin bertanya sesuatu padamu. Apakah kamu suka Yuan Chengzi? Oke. Apakah dia baik padamu? Oke. Itu akan baik. Kamu mau kemana? Pergi ke Yuan Chengzi. Ibu membiarkannya memiliki kemampuan besar. Tidak bisa merusak formasi 5 elemen. Yuan Chengzi datang hari ini untuk mati sia-sia. Keluarga Wen telah menghancurkan aku dan ayahmu. Aku tidak bisa membiarkan hal yang sama terjadi padamu. Itu dia. Lebih baik pergi sekarang. Pergi jauh. Jangan pernah kembali. Ibu ikutlah dengan kami. Tidak masalah lagi apakah ibu pergi atau tidak. Jika permaisuri membiarkanmu pergi, kamu pergi. Aku akan segera ke sana. Pergi dan jangan pernah kembali. Adik junior, aku melihat formasi 5 elemen yang rusak ini. Kakak Yuan. Kakak Yuan. Aku masih memanggilmu kakak. Kamu juga bisa memanggilku kakak. Aku tetap mendengarkan. Ada apa? Masuk dan duduklah. Aku tidak akan duduk. Pergi sana. Ah, Arai 5 elemen mereka sangat kuat. Kamu tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Jika kamu pergi, kamu hanya akan mati sia-sia. tidak mungkin. Emasnya masih ada. Jika aku tidak menghancurkan formasi itu, itulah mengapa emas itu penting. Atau apakah kamu yang penting? Aku. Selama kamu tidak menghancurkan formasi itu, aku berjanji padamu. Aku akan membantumu mencuri kembali emas itu. Bagaimana mungkin? Kamu dan bibimu sudah dalam situasi sulit. Aku tidak bisa membuatmu lebih repot lagi. Aku hanya tidak akan membiarkanmu pergi. Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan kembali ke rumah Wen lagi? Aku akan kembali. Aku akan menemani ibuku, tetap bersamanya. Tapi ibumu menyinggung kakekmu tadi malam. Apakah mereka bisa bertahan? Ibuku dan aku adalah orang-orang yang sengsara. Terimalah takdirmu. Kak Yuan, kamu harus ingat kata-kataku. Jangan hancurkan arai 5 elemen. King Di. King Di. Kak Xiao Hui. Ulah. Xiao Hui, biarkan aku yang datang. Kimin. Jangan bertindak gegabah. Tinju ular hijau. Angkat kepalamu adalah. Tunggu kamu menyerang dulu. Setelah kamu menunjukkan celahnya, ular hijau akan mengambil kesempatan. Melawan dari kelemahanmu. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Tapi jika serangannya gagal, saat itu adalah waktu yang tepat untuk memukul ular. Kamu hanya perlu memukulnya 7 inci dari samping. Bisa mematikan. Tapi jika kamu tidak bergerak, dia mungkin akan menyerah untuk menyerang.
Hei monster kecil. Monster, apakah Huang Shou benar-benar akan menyerah untuk menyerang? Saya mengerti. Ini yang dikatakan diagram pemecah formasi di buku rahasia ular emas. Ular di tengah tidak bergerak. Hanya untuk menyerang nanti. Oke. Diagram ledakan. Hei hei hei, dia kira all year. Hei hei hei. Oke. Adik seperguruan benar-benar pintar. Ibu-ibu cium. Ren, kamu berani datang. Saya pasti sudah memikirkannya. Bagaimana menghadapi arai 5 elemen kami? Adik-adik tidak berbakat. Saya hanya bisa mengatakan berani mencoba. Arai. Hei hei hei. Jubah salju. Jubah salju. Kamu akhirnya datang, permaisuri. Oh sayang. Kakak Yun. Nak, satu nasihat terakhir untukmu. Kami juga tidak ingin memiliki permusuhan berdarah dengan faksi Huashan. Asalkan kamu berlutut dan bersumpah. Tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan tentang apa yang terjadi kemarin. Kemudian beritahu kami di mana ular emas dikuburkan. Kami akan membiarkanmu hidup. Apakah kamu pikir saya tidak bisa benar-benar memecah formasi 5 elemenmu? Saya hanya tidak memiliki senjata di tangan saat ini. Oke. Tergantung pada senjata apa yang kamu miliki. Pilih saja.
Kakak Xiao Hui, tolong pinjamkan saya jepit rambutmu. Ah apa? Ini. Baiklah. Saya akan menggunakan hosta ini lagi. Belajar beberapa trik dari 5 orang tua. Jepit rambut Paman Xiao terbuat dari giok. Kurasa bahkan kumbang pun tak bisa menembusnya. Hei, berhenti bicara hem. Huh, Uhem. array variabel. Hei, apa yang salah denganmu? Paman kecil aneh. Orang tua ini juga aneh. Hei, kalau kamu begitu sopan. Kurasa tidak. Metode apa yang pamanmu gunakan sekarang? Itu serangan terlambat. Perlu dicatat bahwa terlepas dari konfrontasi pasukan, atau dua orang bertarung, penyerang saling menyerang dengan sekuat tenaga. Pasti banyak kelemahan. Tidak ada pertahanan. Langsung menyerang saja. Tidak ada waktu untuk melawan kelemahan seseorang. Aku tidak menyimpannya. Yang disebut perlawanan timbal balik. Ini kebenarannya. Oh, Pamanmu sama sekali tidak bergerak sekarang. Kamu harus siap. Wu tua tidak bisa melakukannya untuk sementara. Hahaha. tapi, Kok Chenzi, bukankah terlalu berisiko melakukannya? Berani dan hati-hati. Tergantung bagaimana pamanmu menanganinya selanjutnya. Ya. Wops, Hiburan kakak Chenzi. jangan khawatir. Hahaha. Hati-hati Wops. Hei, Mengapa ilmu bela diri kakak Changzi begitu aneh? Apakah ini juga ilmu bela diri sekte Huashan? aku tidak tahu. Apa nomor harta karunnya? Banyak hal. Beragam. Sepertinya ini bukan barang yang dikirim oleh keluarga Huashan kita. Bagaimana dia membeli barang? Ini sangat luas. Hahaha. Aduh. Adik keempat. Lari. Kakek. Kakek. Menang-menang. Kakak Xiao Hui. Ini kembali padamu. Bagaimana mungkin? Kamu benar-benar utuh. Hahaha. Bos Wen, apa lagi yang kamu katakan sekarang? Oke. Hitung kami. Emas kembali padamu. Segar hahaha. Guru, ada banyak emas. Hanya banyak. Kakek kami bekerja keras untuk mengambil emas. Benar-benar memberikannya kepada mereka. Oh sayang, jangan berikan. Hei, tidak bisa diberikan kepada gadis itu. Apa kakek benar-benar akan mengembalikannya kepada mereka? Diam gadis bau. Hei, beritahu anak itu. Biarkan dia melepaskan titik akupuntur kakek keempatmu. Kak Yuan, kakekku bilang. Biarkan kamu melepaskan titik akupuntur untuk kakek-kakek lainnya. Ini yang dia minta padamu. Aku tidak memintamu. Jinbi yang baik memimpin jalan. Tunggu sebentar. Adik Yuan, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang bisnis.
Ini adalah barang langka. Mengapa kamu tidak bisa membelinya? Kamu bisa menawarkannya. Aku tidak takut seberapa baik harganya. Orang selalu ingin makan. Hahaha bagus. Kak, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku bilang adik. Kamu selalu harus membayar untuk memperlakukan orang lain. Tidak ada biaya. Itu juga kerugian. Haha. Jangan kita yang menuang uang ini sendiri. Jika dikatakan digunakan untuk merawat mereka yang dirugikan oleh keluarga Wen. Petani yang menderita. Itu kesepakatan yang bagus. Benar Saudara Chengzi. Para petani itu, tapi mereka sangat dirugikan oleh keluarga Wen. Sini biar aku hitung untukmu. Biaya pengobatanmu. Itu 1 nyawa. 400 ton beras. 400 pon. Ya 400 ton beras putih berkualitas. Tulang hidung hahaha. Itu. Bukan itu 1.600. Yaitu murah untuk keluargamu Wen. Itu benar. Besok pagi kamu harus punya semua beras. Dibagikan kepada orang miskin di sisi yang 1 ganteng per orang. Tunggu sampai kamu selesai membagikan 1.600 kilowatt beras. Adikku akan merawatmu. Keempat saudara itu pemeras. Akupuntur, kita bisa melakukannya sendiri. Hahaha UPS. Itu hanya kungfu akupuntur dari sekte Huashan kami. Agak dominan. Jika kamu tidak menggunakan kemampuanmu sendiri untuk menyelamatkan orang yang telah disebut, akan sulit menggunakan tangan dan kakimu di masa depan. Sedangkan untuk bangku ini buang air kecil yang buruk tidak terhindarkan. Haha bukan masalah kehilangan banyak tenaga dalam. Untungnya keempat saudaramu masih muda. Setelah 50 atau 60 tahun latihan lagi, akan kembali ke keadaan semula. Ahaha. Apakah kamu masih punya? Saudaraku dan aku punya hubungan. Aku tidak ingin mereka ibu dan anak di sini, apalagi yang tidak menyenangkan. Oke. Itu kesepakatan. Aku akan menyiapkan makanan besok. Hahaha. Selamat tinggal dan pergi. Hei, Berhenti. Kembali ke kamarmu. Ya Tuhan. Pertarungan tadi? Pukulan yang indah. Aku dapat semua emasnya kembali. Hei, siapa yang masak? Ada orang di rumah? Hei Niang. Permaisuri Xiao Hui. Lihat ini kakak Chengzi. Bibi An. Chengzi aduh. Kenapa kamu tumbuh begitu tinggi? Sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu. Aku bahkan tidak bisa mengenalimu. Hahaha Niang. Aku akan memegangnya untukmu kakak Huang. Haha Bibi An selalu baik. Oke haha. Hei ini. Oh aku. Ini Cui Simin. Oh aku dengar dari kakak Huang. Dia punya murid yang baik praktis dan mampu. Orang yang jujur. Itu kamu. Bukan aku itu? Hahaha anak ini. Aku hanya tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati. Biarkan kamu memuji. Sekarang. Ibu mari kita duduk di sana. Ya oke. 19 silakan. Ibu kenapa kamu di sini? Oh bukan untuk emas yang merusak raja. Oh kamu datang tepat waktu. Kami hampir saja kehilangan emas. Hilang. Hei, bagaimana itu bisa terjadi? Ah Hui dan Westminster membawa emas. Dirampok di jalan. Kami melihat adik Yuan ketika datang. Untungnya adik Yuan membantu mendapatkan emas kembali. UPS tidak apa-apa. Kali ini tentara raja menyerang kota dan menghancurkan desa sepanjang jalan. Kuat. Menaklukkan banyak tempat. Tapi sekarang perang lebih mudah. Itu bahkan lebih sulit. Butuh banyak uang. Menghadapi wabah belalang di selatan Shaanxi lagi. Banyak orang mati kelaparan. Jadi Raja Chuang bilang jangan mengirim emas ke depan. Biarkan aku bertemu denganmu di sini. Kirim emas langsung ke selatan Shaanxi. Bantuan untuk rakyat biasa. Aku pernah dengar bahwa Raja Chuang mencintai rakyat. Disukai oleh rakyat. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Itu saja. Kalau bukan karena bantuan adik Yuan kali ini, kita dalam masalah besar. Oh betapa menyenangkannya. Ya, aku sudah lama tidak melihat nasi putih ini. Ya, bagaimana mungkin keluarga Wen memberi kita sini? Aku dengar kalah dari seorang tuan muda bernama Yuan. Harus begitu bukan? Orang baik. Silakan 2, kenapa tidak?
Bagaimana mungkin keluarga Wen memberi kita beras? Antre-antre. Kakek mereka datang. 2. Semua 1.600 ton beras sudah ada di sini. Lihatlah. Oh ini. Kakak sulungku yang paling ahli dalam hal ini. Oh benar. Bagaimana dengan orang tua lainnya di keluargamu? Bawa dia masuk. Ya haha. Ikut aku. Semuanya antre. Jangan berdesak-desakan, semuanya ada. Selimut titik senior. Pukul pisau lagi sebabkan putusnya Meridian. Jangan pernah melakukan apapun pada siapapun lagi. Tapi tidak apa-apa, mulai hari ini. Anda bisa melatih pikiran Anda. Jaga dirimu baik-baik. Ini adalah berkah yang tersembunyi. Junior menyinggung senior. Maafkan saya. Kak Yuan, ibu saya ingin bertemu denganmu. Saya sudah bilang untuk pergi. Kak Yuan sang permaisuri sudah datang. Bibi. Kemampuan bela diri Yuan Gongzi sangat luar biasa. Akhirnya ilmu bela diri Bibi Sue memiliki penerus. Bibi terlalu memuji. Hanya saja tidak tahu, apakah dia meninggalkan surat wasiat untuk kita. Senior Xia hanya meninggalkan beberapa peta bela diri. Kemarin saat saya memecahkan Vive Elements Array adalah dengan menggunakan warisannya. Akhirnya membalas dendam untuknya. Karena dendam. Kakak, apakah ada yang tersisa untuk kita berdua? Senior Xia memiliki beberapa kata terakhir. Itu menyebutkan Bibi. Dia juga meminta generasi muda untuk pergi ke Kuzhou mengunjungi bibinya. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Oh. Bibi ini dia. Pemenang harta karun. Karena kesalahan silakan pergi ke Shiliang Kuzhou Zhejiang untuk mencari seorang wanita. Warmer memberikan 100.000 tael emas. Pada saat ini, harta karun dunia terkumpul bersama. Saya harus bersembunyi selama setengah hari. Berkumpul. Mengutamakan harta daripada perpisahan. Sangat bodoh. Penyesalan. Kata-kata terakhir Golden Snake Langjun. Ini adalah catatannya. Dia masih memikirkan saya. Pastinya. Peta harta karun awalnya adalah peninggalan senior Xia. Kembalikan ke bibi saya hari ini. Dapat dianggap sebagai pengembalian yang sempurna ke Zhao. Ibu.
Bibi. Ibu, mengapa Anda melakukan ini, Tuan Yuan? Tuan Yuan, kuburkan saya dan Sui bersama. Jadi kita tidak akan pernah terpisah. Aku hanya punya satu anak perempuan. Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Aku menitipkan King kepadamu. Kamu harus merawatnya dengan baik. King adalah anak yang malang. Ibu. Ah, ah, Ibu. Dari kecil sampai besar. Setiap kali aku pulang setelah diperlakukan tidak adil di luar, belum sempat berkata. Ibu sudah bisa melihat hatiku sekilas. Aku hanya di samping ibuku. Aku merasa sangat aman dan hangat. Tapi nanti, King Di. Aku tidak akan melupakan persahabatan kita. Aku juga tidak akan melupakan Bibi. Amanat terakhir dari sekarang. Aku adalah keluargamu. Ayah. Pergi ke Washan, gunung tinggi dan jalan panjang. Kalian berdua harus berhati-hati. Cheng Zhi King baru saja kehilangan ibunya. Pasti sangat sedih. Kamu harus banyak menghiburnya. Oh, aku mengerti. Kak Cheng Zhi, datanglah ke Chuangwang untuk menemui kami setelah turun dari Huashan. Setelah aku pergi ke Nanjing untuk menemui guruku, aku akan mencarimu. Paman kecil. Kalau begitu kamu harus mengajariku kungfu. Oke, pasti. Oke. Guru kekurangan tenaga. Dia juga merindukanmu. Kali ini dibuka di Shiliang. Sukses besar. Bertindak satria di masa depan. Aku berharap yang terbaik untukmu. Semoga beruntung. Bisnis lancar. Banyak uang. Terima kasih atas nasihatnya. King sayang, jangan terlalu sedih. Turut berduka cita. King berhenti menangis. Terima kasih. King Di. Jadi mari kita berangkat. Selamat tinggal. Hati-hati di jalan. Kamu juga jaga diri. Pastikan datang ke kami. Di sini.
Sisa jenazah senior Xia dikubur di sini. Halo. Sekarang kalian akhirnya bisa bersatu kembali. Tidak bisa bersama. Mati dan tidur kosong. Itu kematian yang layak. Selama 10 tahun terakhir, ibu selalu bilang dia sangat menderita. Tapi menurutku dia yang paling bahagia. Karena dia selalu mencintai ayahnya. Ayah juga mencintainya. Keluarga Xia dan keluarga Wen. Kebencian sedalam laut. Tapi selama bertahun-tahun, ayah dan ibu selalu setia. Sekarang mereka berdua akhirnya bisa bersama. Tidak pernah berpisah. Sangat senang untuk mereka. Jingdi. Aku lega saat kamu mengerti. Ibumu akan tenang. Aku berjanji pada bibiku untuk menjagamu. Ikutlah denganku ke Nanjing. Kita bisa pergi dengan lancar. Mengunjungi rumah-rumah mewah asing di peta harta karun. Adik laki-laki, masuklah. Ini adalah emas warisan yang ditinggalkan oleh ayahmu. Pedang ular. Ambil dan simpan untuk pertahanan diri. Aku akan memberimu pedang ini. Hanya kamu yang pantas. Ini adalah peninggalan ayahmu. Kamu bisa membawanya. Bukankah kamu berjanji pada Huon Yang untuk menjagaku? Sangat sibuk di sini. Di mana rumah teh yang kamu sebutkan? Nanjing sangat besar. Bagaimana cara menemukannya? Saudara. Oh, di mana letak kedai teh Syangkang? Oh, terus saja dan belok kanan. Oh, terima kasih banyak. Di depan saja. Saudara, apakah ada Tie Guanyin berusia 300 tahun di sini? Teh ini persis berusia 300 tahun. Apa maksudmu? Bayar.
Saudara biar saya ikat. Silakan masuk. Silakan kalian berdua. Inspektur Tua Sang Jihu mengunjungi Tuan Muda. Silakan bangun. Hei, bukankah ini pertama kalinya kalian bertemu? Bagaimana dia tahu siapa kamu? Ketika saya di kedai teh tadi, bukankah kamu meletakkan 5 kain? Temui orang-orang di gunung. Mereka semua diidentifikasi oleh jumlah kaun tembaga. Identitas tertinggi yang pernah dihubungi sebelumnya hanya 4. Sekarang Tuan Muda sudah keluar dari gunung. Tentu saja 5. Hahaha oh. Benarkah? Ini adalah Nona Kingking. Sang Jihu kecil saya temui Nona Kingking. Tidak berani. Baiklah silakan kalian berdua. Hei, bagaimana dengan yang lain? Paman San, Paman Ju dan yang lainnya belum sampai. Kapan terakhir kali Tuan Muda melihat mereka? Di Huashan. Kami seharusnya bertemu di sini. Hanya saja ada sesuatu yang tertunda di perjalanan saya. Saya menunggu di kedai teh setiap hari. Saya belum melihat satu pun. Mungkinkah? Seharusnya tidak terjadi. Ketika saya turun dari Huashan, saya diserang oleh pengawal Jinyi. Paman San dan Paman Ju seharusnya berhasil melarikan diri. Ya mungkin ada sesuatu yang tertunda di perjalanan. Kamu tidak tahu. Kami sudah membeli rumah ini. Sangat aman. Itu akan baik. Oh, sangat disayangkan. Orang-orang Shenzong sudah pergi. Tidak bisa menemukan tuanmu lagi. Hei, jika kalian berdua tidak terburu-buru, aku bisa jalan-jalan di Nanjing dalam 2 hari ini. Ada banyak situs kuno di sini. Pasar juga ramai. Saya adalah penduduk asli Nanjing. Saya juga bisa menjelaskan jalan untuk kalian. Apakah kalian tahu di mana istana Wei Guogong? Istana Wei Guogong. Itu adalah kediaman jenderal pendiri Suda di Nanjing. Hei, saya dari Nanjing. Tidak pernah mendengar tempat ini. Mengapa kalian mencari istana Wei Guogong? Oh, tidak ada apa-apa. Kami hanya ingin bersenang-senang. Bermain hahaha. Tempat paling menarik sekarang mungkin di tepi sungai Qinhuai. Tapi mungkin tidak nyaman untuk gadis Kingking pergi. Mengapa tidak nyaman? Saya pernah mendengarnya. Tempat itu adalah tempat hiburan kelas 1 di Nanjing. Kakak Yan, ayo kita juga bermain. Haha, bagaimana? Baiklah, mari kita pergi ke sungai Qinhuai malam ini. Baik untuk pergi hahaha. Oh sayang. Hahaha nak. Bagaimana kamu bisa menikmati minum dengan mulut kosong ini? Mengapa tidak meminta 2 saudari untuk bernyanyi dan menemani minum? Tidak, baiklah, baiklah. Kakak datang ke sungai Qinhuai dan ada beberapa orang yang tidak dipanggil saudari. Kakak King tidak perlu. Kakak sang gadis mana yang paling terkenal di sini? Oh, berbicara tentang ketenaran. Seperti Liu Ru itu. Jenderal Li. Dong Xiaowan. Apakah mereka semua gadis cantik dengan bakat luar biasa? Baiklah, kamu bisa memanggil Liu Ruiz. Dong Xiaowan panggil semua orang. Hei gadis-gadis terkenal ini. Itu para pembaca terkenal. Orang-orang biasa ini. Tidak mudah melihat sisi terakhir. Tidak bisa dipanggil sembarangan. Seorang pelacur masih begitu megah. Hei, kamu tidak bisa mengatakan itu. Apakah ada banyak gadis baik di sungai Qinhuai? Aku akan memanggil kalian berdua. Ide bagus. Kalau begitu panggil saja. Lau Bao ayo. Oh, 2 paman. Pergi dan minta 2 gadis berbakat untuk menemaniku. Enakku. Ok. Tolong tunggu aku. Itu hei. Tuan, apakah Anda perlahan-lahan di sini? Mendengarkan musik dan minum. Aku akan pamit. Silakan. Kenapa kamu baru saja pergi? Hei kakak Lian. Cepat. Kalian berdua merawat paman dengan baik. Tuan saya akan memainkan sebuah lagu untuk Anda.
Semoga Anda menyukainya. Oke, oke. Piano siapa yang begitu merdu? Hei hei pergi. Pergi minum dengan anak kita. Apa yang kamu lakukan? Hei, apa urusanmu? Pergi. Aku memanggil dua gadis ini. Kenapa membawa mereka pergi? Berdasarkan aku. Hahaha. Hei, siapa gadis cantik ini? Siapa kamu? Siapa aku? Beritahu dia anak kita MA. Dia adalah keponakan Tuan MA Gubernur Feng Yang. Saya suka berteman. Menghabiskan banyak uang. Pelit. Hei. Gadis Castle. Hei. Kamu. Hei. Datang dan duduk di rumahku. Pergi hei. Lepaskan tanganmu dariku. Keponakan Ma Xing sungguh jahat dan tak tahu malu. Bagaimana dia bisa jadi gubernur Feng Yang? Siapa yang keluar-keluar? Siapa? Siapa yang sedang mengoceh tak karuan? Teman-teman, tangkap aku, tangkap aku, tangkap aku. Aku tidak ingin hidup lagi. Kemarilah kamu naik. Naik kamu naik. Jangan repot-repot. Aku akan melakukannya sendiri. Hei. Hei, gadis kecil itu jago kungfu. Bukankah ini lebih cantik? Ah. 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 Pukul, pukul, pukul. Pukul. Ada UPS. Hei. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Mohon maafkan aku. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Berhenti memukul, pergi. Parik anjing.
Mood buruk. Nonik lelah, mari kita pulang dan beristirahat lebih awal. Ada apa, Nonik? Keluar untukku. Salam kepada Tuan hamba kecil. Aku tidak akan membiarkan kamu mengikuti. Enggak berhang kesengai. Tanpa masalah. Kalau ada yang menabrak Tuan. Hamba kecil tidak bisa menjelaskannya. Kamu takut bertanggung jawab. Jangan membuatku senang. Oh, Kecil tidak berani. Hamba kecil hanya menjalankan tugas. Maka kamu seharusnya tenang sekarang. Tuan. Petualangan. Tidak menyangka wanita yang bermain piano setinggi itu. Tidak seperti wanita di dunia fana. Oke. Yang paling aneh adalah orang-orang yang datang belakangan. Apa hubungan mereka dengan wanita itu? Hei, aku tidak mengerti. Tapi aku tidak tahu siapa Tuan Emma. Apakah dia akan berubah? Kurasa tidak. Hei adik. Hei, kenapa buru-buru pergi? Masih ngobrol ya? Hei ya haha. Pulanglah bersamaku. Senang hehe oke. Tapi aku lupa bawa sesuatu. Mengapa tidak menemani aku kembali? Oke. Tidak masalah hijau. Jangan macam-macam dengan Tuan Emma ini. Ayo pulang. Kalau begitu pulang sendiri saja. Hei ya. Kamu pulang dulu. Hei mau perak. Ayo pergi. Hei oke. Hijau. Hei gadis hei. Di mana sih barangmu itu? Ya di sini benar-benar sepi. Hei UPS. Gadis. Kita hampir sampai. Bukankah ini sudah sampai? Ini dia. Gadis jangan main-main. Pulanglah bersamaku dan buat 2 pot anggur. Bukankah lebih baik jika semua orang senang? Hei, Tuan Emma. Oke. Aku menyarankanmu untuk menjadi orang baik dan cepat pulang. Agar tidak kena masalah nanti. Kenapa kamu begitu menyebalkan? Lebih baik kamu pulang dulu. Aku ingin bersenang-senang dengan gadis ini. Hei kakak, apa itu? Oh di mana? Ah. Aduh UPS kakak. King Di. Kamu agak kejam. Orang seperti ini tidak masalah untuk diberi pelajaran. Orang seperti ini, kamu sudah banyak melakukan perundungan. Tidak ada salahnya membunuhnya. Oke. Orang seperti ini, bunuh hari ini dan bunuh. Dari sekarang, jika kamu berani membunuh orang baik lagi, hubungan kita selesai. Hei kakak. Besar masalahnya adalah mendengarkanmu di masa depan. Hei kakak, tunggu aku, kenapa kamu masih marah? Bisakah aku mendengarkanmu lain kali? Oh kakak, jangan marah padaku. Aku tidak akan pernah lagi lain kali. Seseorang lewat, lihatlah. Kakak bertarung dengan kesatria dan menepati janji. Sungguh layak reputasinya ketika aku melihatnya hari ini. Hahaha. Aku sudah lama mendengar nama saudara Tai Bai Shuanging. Sayangnya kamu tinggal di Liaodong untuk waktu yang lama. Aku tinggal di Laut Cina Selatan lagi. Selalu menyelamatkan satu sisi. Hari ini akhirnya keinginan kita. Hahaha. Kami bersaudara juga untuk membantu kakak Min Zihua membalas dendam. Baru saja datang dari Liaodong. Mari kita bekerja sama. Pasti membunuh pencuri itu. Oke. Itu ide yang tangguh. Aku tidak tahu apa ada pembantu lain yang Min Zihua tunjuk. Sudah ada lebih dari 20. Para master dari 2 aliran Mei Kunlun sudah tiba. Ada master kuat dari kuil King Liang di Gunung Wutai Shanxi. Ada juga Mei Jianhe dan lainnya dari sekte Huashan. Hahaha.
Ada ahli dari sekte Huashan untuk membantu. Bagaimana mungkin ada bagian kami bersaudara? Apakah kami hanya menonton kesenangan? Hahaha, aku menerima undangan ini. Tapi aku tidak tahu apakah mereka akan datang atau tidak. Yah, keluarga Li sudah puluhan tahun di Nanjing. Naga kuat mengalahkan ular tanah. Kita harus hati-hati dalam bertindak. Tepat sekali. Besok kadang-kadang, Kak Min Zihua ada di rumah besar. Berikan para pahlawan awal yang baru. Oke. Baiklah, sampai jumpa besok. Oke, sampai jumpa besok. Kamu dengar Hua Shanpai? Ayo kita pulang dulu. Luer. Kamu perhatikan tidak istana di sini baru saja disapu. Bersih sekali. Subuh, menyapu halaman. Sepertinya para Kasim di sini masih menjalankan tugasnya. Aku khawatir tidak sesederhana itu. Mengapa Nanjing menjadi ibu kota pendamping? Ibu kota pendamping berarti jika ada perubahan di Beijing, kaisar dan para pejabat akan pergi ke selatan, pindah ke sini sementara. Mungkinkah rumor pindah ibu kota beberapa waktu lalu benar? Luer tahu harus mengikuti sang putri, melayani sang putri, sisanya aku tidak mengerti. Beberapa hal masih belum jelas. Oh iya? Apa para pengawal brokat masih di pintu? Oke. Luer tinggal di sini. Bantu aku mengalihkan perhatian Jin Wei. Putri kamu pergi lagi. Benar? Aku akan mencari guru. Mengikuti guru menjelajah sungai dan danau. Menikmati hari yang bebas. Itulah hidup yang aku inginkan. Kak Yuan, kamu mau kemana? Aku tidak punya. Tidak, kamu mau melihat keponakan itu yang bernama Mei, benar kan? Bagaimana kamu tahu? Faksi Huashan terlibat dalam perselisihan Jianghu. Kamu mau melihat apa yang terjadi? HM, kamu sangat pintar. Ah, keponakanmu yang bernama Mei. Apa dia juga murid dari kakak seniormu? Tuannya tak terkalahkan. Itu kakak senior keduaku. Tak terkalahkan. Itu bukan nada kecil. Apakah dia lebih kuat dari gurumu? Aku tidak tahu tentang itu. Aku dengar dari guruku bahwa dia sangat ahli dalam tinju dan kungfu. Memenangkan warisan sejati dari guruku. Selama bertahun-tahun, guruku hidup menyendiri di Huashan. Menghilang. Tapi kakak senior keduaku berbeda. Reputasinya semakin besar. Aku belum pernah melihat. Kali ini, Mei di antara 4 aliran pedang utama. Guru dari kedua faksi Kunlun sudah datang. Ini pasti besar. Orang-orang ini semua tokoh puncak di dunia bela diri. Mengapa tiba-tiba berkumpul di Nanjing? Siapa musuh Min Zihua ini? Sangat hebat. Oke, aku pergi. Hei, aku juga. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu bisa pergi, kenapa aku tidak bisa? Itu bagus, kamu pergi ke rumah besar, jangan membuat masalah lagi. Oh, aku tahu. Hanya kamu yang cerewet. Apakah kamu menunggu di sini? Mengapa begitu? Aku tidak bisa memakai pakaian ini kan? Oh, Terima kasih kepada kalian para senior. Kakak dan adik datang membantu. Kesetiaan. Aku adalah adik junior Hidong Xuan Wan. Terima kasih, terimalah penghormatanku. Hei hei hei. Kokok minar. Bagaimana kami berani? Ya. Di dunia persilatan melihat ketidakadilan. Itu tugasku. Kakak Min, kamu tidak perlu sungkan. Baiklah, semua orang duduk. Kakak pertama Min Zie terbunuh tahun itu. Kakak sudah mengunjungi selama lebih dari 10 tahun.
Saya tidak pernah tahu siapa musuhnya. Untungnya sejarawan Gunung Taibai di Meng akan melapor padamu. Baru kemudian saya menyadari bahwa itu adalah Jiao Gongli pengkhianat yang membunuh kakak saya. Tidak ada balas dendam. Saya bersumpah tidak akan menjadi manusia. Iron Bucket Jinao Jiao Gongli adalah pria terkenal di dunia persilatan. Reputasi geng naga emas tidak pernah buruk. Tidak menyangka melakukan hal seperti itu. Saudara Shi, saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan berita ini. Saudara Shi, ceritakan secara detail. Ini benar-benar sesuatu yang kami ketahui. Master kekuatan tidak perlu curiga. Hanya saja geng naga emas sangat kuat di Nanjing. Kami tahu bahwa kemerdekaan sulit didukung. Ini dorongan besar untuk mengundang teman baik dari seluruh dunia. Kalian semua sudah di sini sekarang. Hanya pahlawan dari sekte Huashan yang hilang. Karena kakak kedua Min memiliki persahabatan dengan Tuan Kura-Kura dan istrinya. Itu bagus. Kami memiliki dukungan dari pasangan mereka. Apakah kamu masih takut pada pengkhianat bernama Jiao itu? Ya. Pasangan Gui adalah senior. Bagaimana saya bisa berteman denganmu? Namun murid pertamanya Mei Jianhe. Kakak Mei memiliki persahabatan seumur hidup dengan saya. Mei Jianhe ada di Jalan Shandong. Mei Jianhe yang mengalahkan Qixiong dengan satu pedang. Ya, tepat sekali. Hei. Ini bahkan lebih ramai. Berita. Sekte Huashan Mei Jian dan San Zhongzhon telah tiba. Oh. Adik. Mereka sudah di sini. Ya. Silakan. UPS hahaha. Kakak Mei tiba tepat waktu. Kakak saya sangat berterima kasih. Bisnis kakak kedua Hamin. Kakak, bagaimana saya bisa tidak datang? Ahaha. Ini adalah adik kelima saya, San Song Jun. Oh. Ternyata itu San Song Jun, putri Fei Tianzuo. Prestise wanita terbang. Kakak saya sangat terhormat. Halo. Sekte Huashan Anda sangat megah. Tuan. Jiao Gongli mengirim seseorang untuk mengirim undangan. Oh haha. Lauer Jiao ini benar-benar hebat. Kami belum menemukannya. Haha, dia datang duluan. Bagaimana dengan teman yang mengirim surat? Undang dia masuk. Guru saya mendengar bahwa para senior akan datang ke Nanjing. Biarkan murid-murid datang dan mengundang kalian semua. Siapa kamu? Luo Liru, murid, ketua Golden Dragon Gang. Oh. Sepertinya Lauer Jiao akan mengadakan pesta Hongmen. Katakan padaku apa triknya. Senior. Guru saya sangat mengagumi kalian semua. Ingin bertemu dengan kalian semua. Untuk bisa menikmati persahabatan tuan rumah. Jiao Gongli mencoba membeli hati orang. Itu indah. Saya bertanya kapan? Saat upacara serah terima membunuh Paman Min, saudara, kakak kedua Min. Apakah kamu ada di sana? Sebab dan akibat dari hal ini. Guru bilang ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Ini tentang reputasi sekolah bela diri jadi. Apa yang kamu bicarakan? Kakak senior saya bertanya apakah kamu ada di sana atau tidak. Murid itu belum bergabung dengan sekte pada saat itu. Tapi guru saya terhormat. Tidak membunuh orang tak bersalah secara sembarangan. Membuatmu tangguh. Besok siang. Pastikan. Selamat datang. Sangat garang saat ajal sudah dekat. Menunjukkan bahwa Golden Dragon Gang adalah sekelompok penjahat licik. Cucu Prabi Menghokem Pembenil.
Payar Kenjaherap. Seperti petir. Hari bersalah. Mas Mi, besok kita pergi ke pesta ya. Tentu saja kamu pergi. Kalau kamu tidak pergi, kenapa mereka tidak meremehkan kita? Hati-hati dengan geng naga emas. Jangan terjebak dalam tipu muslihat mereka. Hei, beberapa dari kita sedang mengukur dia. Geng naga emas tidak bisa main trik juga. Ya. Apa yang dikatakan Mas Mei sangat benar. Bagaimana kabar kakakmu sekarang? Mas Luo sudah pingsan beberapa kali. Pendarahannya sudah berhenti sekarang. Besok pagi, kamu antar nyonya adik perempuan dan adik laki-laki. Pergi sekarang. Meskipun hebat, kamu tidak perlu berkecil hati. Geng ini punya ribuan saudara di Nanjing. Mari kita bertarung sampai mati bersama. Apa yang kamu takutkan dari dia? Pihak lain mengundang ahli terbaik di dunia persilatan. Saudara-saudara di geng melawan mereka. Saya khawatir itu sia-sia. Master, jangan bilang begitu. Kamu pakai ilmu bela diri. Megatron Jiangnan. Meskipun tidak bisa menang. Kita tidak bisa kalah. Meskipun tidak bisa menang. Ya. Lawan mereka. Lawan mereka. Karena kamu tidak ingin menjadi musuh mereka. Kita berangkat malam ini, menjauh untuk sementara. Seorang pria bisa menekuk dan meregang. Bagaimana itu bisa terjadi? Master tua saya. Ya benar. Ya apa itu? Saya tidak peduli lagi. Namun pemimpin geng naga emas menyusut kepalanya dan pergi seperti ini. Geng ribuan saudara. Bagaimana kamu bisa berdiri tegak di masa depan? Besok pagi, kalian pergi. Aku tinggal sendirian di sini untuk menghadapi mereka. Kami tetap bersama Master. Kami tetap bersama Master. Lawan mereka. Lawan mereka. Kenapa kalian tidak mendengarkan kata-kata Master? Bangun. Master. Jika ada yang tidak pergi, tidak ada yang menjadi muridku. Hapus Golden Dragon Gang selamanya. Master. Saudara-saudara, aku tahu kalian tidak ingin melihat ayahku menderita. Tapi sekarang musuh terlalu kuat. Tidak baik bagi kita untuk bertindak seperti ini. Kalian tidak bisa membiarkannya begitu saja kan? Bersiap. Saudara-saudara, dengarkan saja aku. Jangan khawatir, ayahku dan aku punya cara untuk menghadapinya. Tapi ini kita. Dengarkan saja si pembantu. Cepat pergi malam ini. Pergi saja. Cepat lakukan semuanya. Berhenti bicara dan pergi. Pergi saja. Pergi. Jiao Gongli Golden Dragon Gang. Oke. Golden Dragon Gang adalah geng terbesar di Nanjing. Kabarnya selalu baik. Jiao Gongli adalah orang baik dengan integritas dan kekayaan. Nah, Dengarkan mereka. Jiao Gongli sepertinya melakukan sesuatu. Membunuh kakak tertua Min Zihua. Aku takut Jiao Gongli bermuka dua. Dia adalah penipu. tidak akan. Aku tinggal di Nanjing selama bertahun-tahun, dari kantor resmi Yamen hingga rumah geng. Apa yang aku tanyakan sudah jelas. Jiao Gongli bukan tipe orang yang berbuat jahat. Itu aneh. Min Zihua berasal dari Xiandu. Undangan juga dari keluarga terkenal. Bagaimana dia bisa balas dendam ke Jiao Gongli tanpa alasan? Pasti ada yang salah di sini. Kak, karena ini terkait dengan faksi Huashan, kita tidak bisa mengabaikannya. Pintar. Hari ini kita akan pergi ke rumah Zhao Gongling untuk melihat. Oke. Ayo pergi. Melihat musuh datang ke pintu. Kita tidak bisa dibantaikan. Ayah kamu punya dendam dengan Min Zihua. Apa masalahnya? Simpan rahasia ini. Aku mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengungkapkannya lagi. 20 tahun yang lalu. Aku berada di Shuanglang Kaishan Virgo Cabinet. Makan hasil rampokan. Qiu Daotai di Provinsi Shandong mengundurkan diri tahun itu. Bawa keluarga pulang. Kebetulan lewat tempatku. Menjaganya. Itu Minzie kepala Dart dari Huyo Escort Bureau di Provinsi Jinan. Minzie itu master dari Xiandu Sek. Aku tidak berani melawannya sembarangan. Pergi ke papan warna sendiri. Tidak menyangka mendengar hal yang memuakkan. Jadi ada apa? Hei, ternyata. Pria itu juga penuh nafsu. Dia melihat kecantikan putri kedua Akishimadai. Aku menjadi jahat. Dia diam-diam berkolusi dengan Sang Saisu dari Flying Tiger Village. Biarkan dia merampok di tengah jalan. Pura-pura melukai dirinya sendiri. Piunu Chiu Dao Tai.
Bawa pergi nyonya kedua. Kemudian Min Zie mengambil risiko sendiri lagi. Menyelamatkan nyonya kedua. Nyonya kedua bersyukur. Secara alami dia akan menikah dengannya. Menjadi kaya. Cantik lagi. HM. 3 burung dengan 1 batu. Orang seperti itu sangat tidak tahu malu. Saya tidak ingin memukulnya lagi. Tapi hati yang ksatria. Tentu saja saya melihat Sang Saisu dan yang lainnya datang untuk merampok. Min Zie itu berpura-pura. Berantakan pukulan palsu. Saya tidak bisa marah. Melompat keluar dan mengungkap rencananya. Saya menjelaskannya dengan jelas. Min Zie terbongkar. Akhirnya dibunuh oleh saya. Penjahat seperti itu seharusnya dibunuh. Mengapa kita harus takut pada mereka? Ayah, tunggu saja musuh datang besok. Saya akan sebenarnya tidak penjelasan dengan jelas. Bahkan jika saudaranya ingin balas dendam, orang lain belum tentu tahu benar dari salah. Pada saat itu, saya menangkap pemilik desa. Memaksanya menulis jimat. Perselingkuhan besok malam. Tuliskan secara detail. Qiu Daotai itu sangat berterima kasih kepada saya. Menulis surat terima kasih. Menjelaskan apa yang terjadi. Saya naik ke Gunung Shangxiandu ke Kuil Longhu untuk menemui kepala Daois Huang Mu. Pada saat ini murid-murid sekte Xiandu telah mendapatkan pesan. Menghentikan saya di tengah jalan, hanya membuat saya kesulitan. Nah, semua orang agresif. Saya tidak bisa menjelaskan. Untungnya pada saat ini, seorang pria aneh di dunia persilatan lewat dan melihat. Menarik pedang. Mengawal saya naik gunung. Saya menjelaskan dengan jelas dengan Daois Huang Mu 3-6. Daois Huang Mu sangat berpengetahuan. Memberitahu murid-murid untuk tidak pernah membalas dendam pada saya. Tapi demi reputasi sekte Xiandu. Memberitahu saya untuk tidak mempublikasikan ini di luar. Saya setuju secara alami. Setelah turun gunung. Tidak pernah menyebutkannya. Karena itu, sangat sedikit orang di dunia persilatan yang tahu alasan masalah ini. Pada saat itu Min Zihua masih muda. Kebanyakan tidak tahu. Murid-murid sekte Xiandu juga tidak akan mengatakan apapun padanya. Dana, apakah kamu masih memiliki kedua surat itu? Salahku karena buta. Aku tidak tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Ah, ayah. Ah! Musim gugur lalu. Seseorang mengirimiku pesan. Mengetahui bahwa aku adalah musuh pembunuh saudaranya. Datang padaku untuk balas dendam. Aku menemukan. Kami sudah berteman selama bertahun-tahun lagi. Dan aku meminta mereka untuk menemuimu dari tengah. Sangat senang. Mereka menjamin di tempat bahwa itu baik-baik saja. Dia juga meminta talisman Sang Saisu dariku. Surat dari Qiu Daotai. Dia bilang akan menunjukkannya pada Min Zihua. Membedakan kebenaran. Kupikir ini sudah berakhir. Tak disangka Tai Bai Shuangying punya niat tersembunyi. Apa yang dikatakan bahwa jumlah kebijaksanaan besar sudah habis. Li Zicheng tidak bisa menjadi iklim. Kita harus bekerja sama di dalam dan luar untuk mereka masuk ke perbatasan. Bukankah ayahmu memintamu menjadi pengkhianat? Aku mendengar. Mencaci maki di tempat. Memanggil mereka karena lupa siapa mereka. Bagaimana bisa seorang pahlawan daming yang baik pergi ke belakang jin? Ini jelas-jelas akan menjadi pengkhianat yang tak tahu malu itu. Wajah apa yang kamu miliki untuk bertemu leluhurmu setelah mati? Aku menampar meja di tempat dan mencaci maki. 3 orang bertengkar hebat. Dari sekarang, mereka menyimpan dendam padaku. Tidak hanya tidak menjelaskan pada Ming Zihua, malah memprovokasi. Ini adalah tuan dari Ming Zihua Guangji. Datang ke Nanjing untuk membalas dendam padaku. Ayah, jika begitu, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Ah! Aku pernah bersumpah di depan Daoist Huangmu. Tidak akan pernah mengungkapkan urusan Min Zie pada siapapun. Ah! Selain itu 2 surat ini yang bisa membuktikan ketidakbersalahanku masih berada di tangan Tai Bai Shuangying. Mereka juga tidak akan menyerahkannya. Aku hanya mati. Terima kasih banyak. Ayah? Wang Er.
Ingat, setelah aku mati kita tidak boleh balas dendam bersama. Ayah, apakah kamu tidak harus mati agar mereka melihat? Apakah tidak ada cara kedua? Hanya ada satu orang di dunia yang bisa menyelamatkan nyawaku. Tapi orang ini mungkin sudah tidak hidup. Siapa dia? Mungkin dia belum mati. Pada waktu itu, 11 murid besar, Xiandu mengirimku untuk mempermalukanku. Semuanya tergantung padanya untuk mengusir sendiri. Mengawalku naik gunung. Daois Huangmu menjelaskan kebenaran. Orang baik ini bernama Xia. Orang-orang di dunia persilatan menyebutnya ular emas. Sayang sekali. Kudengar Langjun ular emas itu 10 tahun yang lalu telah diplot. Sudah tidak hidup lagi. Kebaikan besar orang ini tidak terbalas. Aku sering merasa tidak tenang. Wan Er. Setelah aku pergi, jika kamu bisa bertemu dengan orang baik ini dan keturunannya, kamu harus berterima kasih kepada ayahmu atas kebaikan besarnya. Ayah, jangan bilang begitu. Kamu akan baik-baik saja. Luo Shige. Kamu baru saja terluka parah. Mengapa tidak beristirahat di tempat tidur? Cepat minum sup ini. Mengapa adik junior membawanya sendiri? Biarkan orang lain yang melakukan hal seperti ini. Luo Shige. Lenganmu patah untuk naga emas. Keluarga Jiao berhutang budi padamu. Apa yang dikatakan adik junior? Guru sangat baik padaku. Aku tidak bisa membalasnya meski aku hancur. Jika kamu kehilangan satu lengan. Apa itu? Luo Shige. Jangan bilang begitu. Penting untuk menjaga kesehatan. Dulu guru membuka kabinet gunung di Shuanglonggang. Begitu megah. Hanya untuk membiarkan kami murid-murid bisa menjadi polos. Dia baru saja datang ke Nanjing. Dia dengan susah payah mendirikan geng naga emas. Mengajak kami murid-muridnya untuk berubah. Guru baik kepada kami, dan seperti orang tua baru. Sekarang guru sedang dalam kesulitan. Aku adalah murid pertamanya. Bagaimana bisa aku tidak terlibat? Tunggu sampai besok orang-orang jahat itu datang. Aku rela mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi keselamatanmu dan gurumu. Terima kasih Kak Luo. Kamu sudah melakukan apa yang perlu dilakukan. Biarkan aku yang menangani sisanya. Ah, siapa? Gadis kecil, jangan takut. Kami di sini untuk membantumu. Bantu aku? Kami adalah teman ayahmu Jiao Gongli. Kali ini aku datang untuk menyelamatkan nyawanya. Siapa kamu? Tunjukkan surat ini kepada ayahmu. Dia akan mengerti. Tapi bisakah ini berhasil? Kami tidak sepenuhnya yakin. Begitu saja Nona Jiao. Temui aku di tepi sungai besok pagi. Mari kita bahas cara meringankan kesulitan Ling Zun. Selamat tinggal.
Ayah? Aduh, apa yang kamu lakukan? Selama ayah mati, musuhmu tidak akan mencari kamu. Kamu akan bebas. Ayah sekarang diselamatkan. Lihat surat ini. Lihat itu. Dari mana ini? Siapa yang memberikannya padamu? Ayah, apa ini? Segera setelah dia datang, nyawa ayah akan diselamatkan. Apakah kamu melihat orang ini? Ya, dan dia memintaku untuk menemuinya lagi besok. Apakah dia ingin aku ikut juga? Yah, dia tidak menyebutkannya. Pahlawan ini memiliki sifat yang aneh. Wan Er, kita tidak bisa melawan perintahnya. Apakah kamu pergi sendiri? Wan Er, kalau kamu datang sebentar lagi, ayah tidak akan pernah melihatmu lagi. Ayah, jangan lakukan hal bodoh ini lagi di masa depan. Bagaimana bisa kamu meninggalkan putrimu sendirian? Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Di mana Taibai Double Eagles? Halaman di depanmu. Hahaha. Kupikir Lao Erjiao tidak bisa lolos dari bencana ini. Hahaha. Mereka tidak akan pernah tahu itu kita. Hahaha. Ayo. Kakak. Ada balasan. Ada pembunuh. Ada pembunuh, ada pembunuh, ada pembunuh. Apa yang kamu lakukan? Ke sini. Cepat-cepat. Kamu ke sana. Oke, kamu ke sini. Ya, kalian berdua. Ikut aku. Ya.